Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Jumpa lagi dengan Pak Yusuf di sini. Ya, hari ini kita akan membahas pembahasan US ya. Kalau kemarin kita sudah di bagian pertama kita membahas KPK, FPB, dan juga bilangan pecahan ya. Nah, sekarang di bagian kedua kita akan membahas tentang bilangan berpangkat ya, baik itu pangkat 2 maupun di pangkat 3 dan juga bilangan akarnya. Oke, langsung saja yang pertama kita bahas dulu akar dan pangkat 2 atau biasanya disebut pangkat kuadrat atau akar kuadrat. Ya, pangkat 2 adalah perkalian berulang bilangan yang sama sebanyak 2 kali. Ya, jadi contohnya seperti ini, jika ada 4 dikuadratkan atau 4 pangkat 2 itu berarti dia bilangan 4 ini kita kalikan berulang sampai 2 kali, berarti 4 kali 4. Berarti kalau 12 pangkat 2, 12 kali 12. Dan jika 25 pangkat 2 berarti 25 kali 25. Jangan sampai tertukar dengan 4 pangkat 2 itu 4 kali 2 atau 12 pangkat 2 itu 12 kali 2. Bukan seperti itu. Jadi cara mengerjakannya ya, 4 pangkat 2 itu berarti 4 kali 4, 12 pangkat 2, 12 kali 12, 25 pangkat 2 adalah 25 kali 25. Oke, yang pertama 4 pangkat 2, 4 kali 4 hasilnya adalah 16, kemudian 12 pangkat 2 itu hasilnya adalah 144, dan yang terakhir 25 pangkat 2 hasilnya adalah 625. Ya, ini adalah bilangan yang dipangkatkan. Nah, ini adalah bilangan pangkat 2-nya atau bilangan kuadratnya. 16, 144, dan 625. Ya, itu dia untuk bilangan pangkat 2. Bisa ya, Nak ya? Bisa. Nah, di sini ada akar dan pangkat 2 dari 1 sampai 10. Ya, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, 7 pangkat 2, 8 pangkat 2, 9 pangkat 2, 10 pangkat 2. Nah, ini cara mengerjakan 1 kali 1, 2 kali 2, dan seterusnya sampai 10 kali 10. Nah, hasilnya 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100 ini harus kalian hafalkan. Jadi ini sudah harus di luar kepala. Contoh 4 pangkat 2 itu 16, berarti kalian sudah tahu 6 pangkat 2 itu adalah 36. Itu kalian sudah harus hafal ya, karena bagaimana? Ini adalah patokan untuk mencari nanti akar dari pangkat 2 tersebut. Ya. Jadi ini harus dihafal dari 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Hasilnya 1 sampai 100 ya. Oke. Sekarang kita masuk ke akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Jadi bilangan akar pangkat 2 itu adalah bilangan lain yang jika dipangkatkan 2 dapat menghasilkan bilangan tersebut. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 dilambarkan dengan, nah ini ada namanya simbol akar. Nah, contohnya seperti ini, jika A kuadrat itu hasilnya sama dengan B, maka akar dari B itu sama dengan A. Ya, atau di sini contohnya, jika 4 kuadrat sama dengan 16, berarti akar 16 itu sama dengan ini 4. Bukan, nggak usah pakai kuadrat lagi, jadi hanya 4 ya saja. Ya. Oke, sampai sini ngerti? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan mencoba mencari akar pangkat 2 yang di atas 100. Di sini contohnya, tentukan akar pangkat 2 dari 2401. Ya, jadi kita harus cari bilangan berapa kali berapa yang hasilnya 2401. Ya, kalau kalian menebak-nebak misalnya 11 kali 11, 22 kali 22 itu kan lama. Kira-kira udah dapat 2401. Nah, di sini ada patokan cara mencari akar pangkat 2-nya. Caranya bagaimana? Ya, kita lihat lagi tadi tabel yang sudah kita buat, ya, sudah kita hafal. Ya. Nah, kemudian kita lihat akar 2401 itu cara mencari yang pertama adalah tutup 2 angka dari sebelah kanan. Kemudian gunakan angka yang terlihat untuk menentukan angka bilangan pertama. Yang pertama, tutup 2 angka dari sebelah kanan. Angkanya ini adalah 2401. 2 angka dari sebelah kanan berarti ini dan ini. Berarti 0 dan 1-nya kita tutup. Seperti itu. Kemudian gunakan angka yang terlihat. Mana? Ini 24 atau 24 untuk menentukan angka bilangan yang pertama. Nah, kita cari angka yang mendekati namun tidak melebihi angka terlihat. Di sini cari ya
24 itu yang mana? Dari 1 sampai 100 yang mendekati 25 kan? Nah, tapi nggak boleh melebihi. Karena ini 24, sedangkan 25 itu lebih, berarti kita pakai yang 16. Nah, kita sudah dapat nih, bilangan pangkat 2-nya adalah 16. Tapi yang kita pakai adalah hasil dari akarnya adalah 4. Berarti 24 itu yang pertama adalah 4. Oke, Pak Yusuf ulangin ya. Jadi pertama tutup dulu 2 angka, kemudian angka yang terlihat ini kita samakan dengan bilangan berpangkatnya. Dengan catatan tidak melebihi angka yang terlihat. Kalau di sini 24, berarti bilangan yang kita pilih ini nggak boleh melebihi 24. Nah, di sini kan 24 sama 25 dekat. Tapi karena melebihi 25 melebihi 24, kita nggak bisa pakai yang 25. Berarti kita pakai angka yang di atasnya adalah 16. Yaitu 4. Kita tulis di sini 4. Oke, jika sudah, kita masuk Oke, jika sudah, kita masuk ke angka kedua. Buka 2 angka yang tertutup tadi, kemudian lihat angka paling akhir. Ini kita buka. Nah, angka yang paling akhir adalah ini. Angka berapa? 1. Nah, sudah lihat angka yang terakhir adalah 1, ya. Berarti kita cari ujung angka yang sama. Di sini kan 1, cari ujung angka 1. Ada 2, ternyata ada 1 ini. Ada 81 yang ini. Sama-sama ujungnya 1. Nah, kalau sama-sama ujungnya 1 berarti pilihannya ada 2. Bisa ujungnya 1 atau bisa ujungnya lagi 9. Ya, atau bisa jadi 49. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang hasilnya 2401 itu adalah 41 kali 41 atau 49 kali 49. Tinggal kita pastikan saja yang hasilnya 2401 yang mana. Caranya bagaimana? Kita hitung aja 41 kali 41 berapa? Ya, di sini 1681 ternyata untuk 41 kali 41. Untuk yang 49 kuadratnya atau 49 kali 49 adalah 2401. Nah, karena kita sudah tahu ternyata 49 yang hasilnya 2041, berarti hasil dari 2401 jika diakarkan kuadrat adalah 49. Oke, gimana anak-anakku semua? Bisa? Kalau sudah bisa, kita coba satu contoh lagi ya. Nah, ini dia contohnya. Nah, di sini ada tentukan akar pangkat 2 dari 8464. Sama seperti tadi caranya ya. Kita lihat dulu tabelnya. Ya. Akar 8464. Angka yang pertama adalah tutup 2 angka dari sebelah kanan, sama kayak tadi. Kita tutup di sebelah angka dari sebelah kita tutup 2 angka dari sebelah kanan ya. 64 kita tutup. Nah, yang terlihat adalah angka 84. Nah, jika sudah, kita lihat seperti tadi, cari angka yang mendekati namun tidak melebihi angka terlihat. Kita lihat di sini yang mendekati 84 jelas adalah 81 ya, tapi tidak melebihi angka terlihat. 81 melebihi 84 enggak kan? Nah, berarti 81 ini memenuhi kriteria karena dia tidak melebihi 84. Nah, 81 ini adalah 9. Kita tulis di sini 9. Ya. Kita lanjut ke langkah kedua. Buka 2 angka yang tertutup, kemudian lihat angka yang paling terakhir. Kita lihat. Angka yang paling terakhir adalah 4. Kemudian samakan dengan bilangan pangkat 2 yang sudah dibuat. Nah, kita samakan, cari ujung angka yang sama. 4 itu ada 2, yang ini dan 64, 4 yang ini. Berarti ada 2, bisa juga 8. Berarti 92 atau 98. Ya, jadi ada 2 kemungkinan nih. Karena yang ujungnya 2 itu yang ujungnya 4 itu ada 2 sama 8. Nah, berarti kita tinggal tentukan yang mana yang jawaban yang benar ya, yang 92 atau 98. Jadi kita hitung angka yang mungkin sehingga dapat akar yang diminta. Nah, 92 pangkat 2 itu adalah 8464. Sedangkan yang 98 pangkat 2 adalah 9604. Nah, karena yang dipinta adalah 8464, berarti akarnya dari 8464 adalah yang ini, 92. Seperti itu.
Ya, gimana anak-anakku sekalian untuk mencari bilangan berpangkat 2? Ya, gampang-gampang susah ya. Jadi intinya adalah kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Jika sudah, tinggal tentukan nanti yang benar yang mana. Ya, kalau ini yang benar kan karena akar 8.464 berarti yang 92. Berarti jawabannya yang 92, bukan yang 98. Oke, itu dia untuk akar dan pangkat 2. Bagaimana? Bisa? Ya, bisa dong, gampang lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke akar dan pangkat 3. Ini mirip-mirip dengan akar pangkat 2 dan pangkat 2 ya. Ada di sini pangkat 3 adalah perkalian berulang bilangan yang sama sebanyak 3 kali. Kalau tadi pangkat 2 itu dia berulang hanya 2 kali, kalau pangkat 3 berarti dia sebanyak 3 kali. Berarti 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. 11 pangkat 3 adalah 11 kali 11 kali 11. 25 pangkat 3 berarti 25 kali 25 dikali 25. Seperti itu. Jadi tinggal kita hitung saja, 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 adalah 8. Kemudian 11 pangkat 3, 11 kali 11 adalah 121. Dikali 11 adalah 1331. 25 pangkat 3 berapa? 25 kali 25 adalah 625. Kita kalikan lagi 25. Hasilnya adalah 15.625. Ya, itu untuk mencari bilangan pangkat 3. Ya, bedanya dikalikannya sampai 3 kali, itu aja. Oke, sekarang kita masuk ke bilangan pangkat 3 yang dari 1 sampai 10. Ya, kalau tadi 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2 juga dihafal. Ya, yang ini juga sama, harus kita hafal. 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Jadi 1 pangkat 3 adalah 1, 2 pangkat 3 adalah 8, 3 pangkat 3 adalah 27, 4 pangkat 3 adalah 64, 5 pangkat 3 adalah 125, 6 pangkat 3 adalah 216, 7 pangkat 3 adalah 343, 8 pangkat 3 adalah 512, 9 pangkat 3 adalah 729, 10 pangkat 3 adalah 1000. Seperti itu. Ya, jadi anak-anakku semua, kalian harus wajib menghafal bilangan 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2 dan juga bilangan 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Buat apa? Karena kita akan gunakan untuk mencari akar pangkatnya nanti. Ya, bagaimana, sudah hafal? Kalau sudah hafal, kita lanjut cara mencari akar pangkat 3 ya. Nah, akar pangkat 3 ini adalah bilangan lain yang jika dipangkatkan 3 dapat menghasilkan bilangan tersebut. Nah, akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 ini dilambangkan dengan seperti ini. Ada akarnya, kemudian sini ada 3-nya. Ya, sama seperti pangkat 2 tadi, berarti kalau 4 pangkat 3 itu hasilnya 64, berarti akar 64 ya, akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Ya, cara mencarinya kita lihat langsung ke contoh. Tentukan akar pangkat 3 dari 17.576. Nah, kita lihat dulu tabelnya. Di sini ada tabel bilangan pangkat 3 ya. Sama pentingnya dengan tabel pangkat 2 kemarin untuk mencari akar pangkat 2 ya. Di sini pangkat 3. Kita harus menggunakan tabel akar dan pangkat dari 3. Jadi tetap harus dihafal. Kita langsung masuk saja soalnya. Di sini ada akar pangkat 3 dari 17.576. Ya. Langkah-langkahnya hampir mirip dengan cara mencari akar pangkat 2 tadi atau akar kuadrat. Coba kita lihat di sini. Langkah untuk yang pertama, tutup 3 angka dari sebelah kanan. Ya, nah sama kan? Kalau tadi pangkat 2 yang ditutup 2 angka, kalau ini pangkat 3 yang ditutup 3 angka. Kemudian gunakan angka yang terlihat untuk menentukan angka bilangan pertama. Nah, bilangan yang terlihat adalah 17. Berarti kita cari di sini nih. Yang mendekati 17 mana? Ya, di sini ada 27 sama 8 diantaranya. Tapi karena nggak boleh melewati angka 17, berarti yang kita pakai adalah yang 8. 8 itu adalah 2. Berarti kita tulis di sini 2. Ya, sudah. Buka 3 angka yang tertutup tadi. Kemudian lihat angka yang paling terakhir. Nah, angka yang paling terakhir adalah 6. Kemudian samakan dengan bilangan pangkat 3 yang sudah dibuat. Ya, berarti kita samakan nih, cari ujung angka yang sama. 6 itu yang paling ujungnya adalah hanya ini. Ya, adalah 6.
Nah, berbeda dengan pangkat 2, kalau pangkat 2 tadi ada 2 pilihan. Kalau misalnya 2, ada ujungnya ini sama ini. Tapi kalau untuk pangkat 3, nih, yang ujungnya 6 hanya 1, jadi nggak ada 2 pilihan. Jadi langsung jawabannya dapat 6 saja. Berarti untuk akar pangkat 3 dari 17.576 itu adalah 26. Sudah selesai. Gimana? Lebih gampang kan? Oke, kita coba lagi kalau kalian masih bingung. Oke, di sini ada tentukan akar pangkat 3 dari 110.592. Ya, kita tulis lagi tabelnya lagi, jangan lupa. Ya, akar pangkat 3 dari 110.592. Nah, angka yang pertama adalah tutup 3 angka. Yang terlihat adalah 110. Nah, 110 kita lihat di sini, yang paling mendekati mana? 110 itu ada di antara 64 sama 125. Tapi karena 125 melebihi 110, berarti yang kita pilih adalah 64, yaitu 4. Ya. Nah, kemudian buka 3 angka yang tertutup tadi, kemudian kita lihat angka paling terakhir. Nah, angka yang paling terakhir adalah 2. Kita tinggal cocokkan di sini, angka yang terakhirnya 2 adalah yang 512, adalah ini. Berarti jawabannya ada 8. Berarti cari ujung yang samanya adalah 8. Berarti hasil dari akar pangkat 3 dari 110.592 adalah 48. Ya, gimana anak-anakku semua? Untuk mencari akar pangkat 2 dan juga akar pangkat 3. Gampang-gampang susah ya. Jadi intinya adalah penggunaan tabelnya jangan sampai tertukar. Kalau soalnya adalah akar pangkat 2, berarti kita lihatnya tabel pangkat 2. Terus kalau pangkat 2 biasanya ada 2 pilihan antara ini atau ini. Tuh. Tapi kalau untuk akar pangkat 3 sudah jelas, biasanya ujungnya langsung dia menemukan hasil dari akar pangkat 3 tersebut. Ya, bagaimana, sudah mengerti? Nah, jika kalian sudah mengerti, yuk sama-sama kita latihan. Latihannya sudah Pak Yusuf share di grup. Tapi kalau kalian belum mengerti, seperti biasa, ulang lagi materinya dari awal. Kalian perhatikan dan sampai mengerti. Ya, itu dia materi hari ini. Terima kasih dari Pak Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.